Sahabat semua, hasil load balance dari Ruiji EW3000G X Pro. Kali ini sudah menggunakan WAN dan WAN 1. WAN ini sumber internet yang hitam. Ini dari Orbit Max H1, Soilink B628. Ini dengan LAN yang hitam, kabel LAN masuk di jalur WAN. Oke, ini sudah support Wi-Fi 6, sahabat, dan sumber internet yang kedua dari Orbit Max H2. Ini menggunakan antena outdoor, sementara di Orbit Max H1 tidak menggunakan antena outdoor. Oke, jadi kita load balance dua Orbit ini, Orbit Max H1 di sini. Kemudian sumber internet kedua adalah Orbit Max H2. Orbit Max H1 ini dari brand Soilink, walaupun softwarenya juga Huawei. Dan Orbit Max H2 ini murni dari Huawei. Huawei B636 dengan menggunakan antena outdoor, sementara di Orbit Max H1-nya tidak menggunakan antena outdoor. Orbit Max H1 ini BTS terdekat di bawah 1 km dan kita lock pada band 3. Sementara Orbit Max H2 ini BTS-nya 3,5 km di desa tetangga dan kita lock pada band 1. Perbedaan band frekuensi pada keduanya bisa juga meningkatkan performa dari load balance di Ruiji EW3000G X Pro ini. Sahabat semua, kita akan uji. Kita koneksikan dulu dengan Wi-Fi dari Ruiji R5G. Ini sudah terhubung. Dan kita langsung uji performanya untuk hasil load balance antara Orbit Max H1 dan Orbit Max H2. Dan inilah performanya. Load balance antara band 1 dan B3 pada BTS yang berbeda. Bisa tembus 100 Mbps. Oke, 101 Mbps. Dan kita lihat uploadnya. Di latensi, ping, dan jitternya juga masih standar 4G. 38,3 Mbps untuk uploadnya. Kita masih terkoneksi, sahabat, R5G ini. Dari SSID dari Ruiji EW3000G X Pro yang 5 GHz. Performa yang kedua, bisa tembus 110, ya, bahkan bisa tembus 120 Mbps. Jadi performanya lumayan bagus. 125 Mbps. Ping dan jitternya juga semakin membaik. Di 40 ping dan jitternya 2. 125 Mbps dan uploadnya di atas 30 juga. Ya, 35,3 Mbps. Oke, itulah performa dari Ruiji EW3000G X Pro yang support load balance tanpa setting yang ribet, colok, dan kita atur sedikit di WAN dan WAN satunya dan sudah jadi load balance untuk meningkatkan performa Wi-Fi kita. Orbit Max H2, Orbit Max H1. Nah, bagaimana kalau kita menggunakan Orbit Max H1 saja? Jadi yang kuning di Orbit Max H2 ini kita cabut. Oke, sekarang sudah tinggal Orbit Max H1. H2-nya kita sudah cabut di sini. Dan di Ruiji-nya tetap ready. Jadi kita menggunakan WAN saja di Orbit Max H1. WAN satunya kita sudah cabut. Dan apakah masih bisa jalan? Berapa performanya? Masih terhubung ke R5G dan kita uji. Ini sekaligus file overnya di saat satu sumber internet paket datanya habis. Nah, ini band 3 pada BTS terdekat di Orbit Max H1. Performanya bisa tembus 59,6 Mbps dan uploadnya juga masih lumayan di 20-an Mbps. Oke.
22,8 Mbps. Kita uji untuk sumber internet 1 dari Orbit Max H1. Downloadnya masih 50-an Mbps. Jadi nanti kita akan uji yang sumber internet kedua Orbit Max H2 seberapa performanya. 54,3 Mbps dan 20 Mbps untuk uploadnya. Oke, sahabat bisa lihat. Nanti kita akan 21,6 Mbps. Kita akan pindahkan LAN ini. Jadi LAN kita akan pasang dan kita cabut yang hitam. Oke, sahabat semua. WAN-nya kita sudah cabut. Jadi ada di WAN 2. Oke, Orbit Max H1. Orbit Max H1 kita sudah cabut. Tinggal yang kuning ini di Orbit Max H2. Jadi berada pada WAN 1. Max H1 pada WAN 1 dan Max H2 pada WAN 1. Oke, kita sudah terhubung dengan Orbit Max H2. Bagaimana performanya? Kita akan connect dulu di R5G Ruiji EW3000GX Pro yang terhubung hanya dengan Orbit Max H2 di WAN 1. Oke, inilah performanya ketika kita melepas, ya, masih 50-an Mbps juga untuk downloadnya. Ini di band 1 dan pada BTS desa tetangga 3,5 km dari sini. 49,4 Mbps dan downloadnya di bawah 20, 19,1. Oke, kita masih terhubung dengan R5G dan kita uji yang kedua. Performa dari Orbit Max H2. Kali ini downloadnya bisa tembus 60 juga. Oke, ya, 64,7. Uploadnya yang 20-an. Jadi performa kedua router 4G yang sama-sama gate-nya besar. Oke, 64,7 dan 26,4 Mbps untuk performa dari Orbit Max H2. Ini asli Huawei B636. Kita partner dengan Orbit Max H1 Soyalink B628. Oke, sahabat semua, itulah performa dari load balance Ruiji yang sekaligus failover. Jadi ketika kita melepas satu sumber internet yang satunya tetap jalan. Ketika kita melepas sumber internet yang kedua, yang pertama tetap jalan. Jadi load balance bisa meningkatkan 2 kali lipatnya dan bisa failover mengganti ke sumber internet yang optimal pada saat satunya paket data habis ataupun mengalami gangguan total. Failovernya oke dan load balance-nya juga oke. Semoga bermanfaat. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.